Halo semuanya, selamat datang di iMine. Ini adalah sebuah digital mining project yang tentu saja di belakangnya ada perusahaan raksasa yaitu Minebase. Sahabat sekalian, digital mining project adalah sebuah project penambangan Bitcoin di mana Anda bisa mendapatkan Bitcoin dimanapun Anda berada dan Anda tidak perlu secara fisik terlibat dalam proses penambangan Bitcoin yang rumit. Kita akan lihat bagaimana digital mining project ini tentu saja bisa melipat gandakan kekayaan Anda dari aset digital yang namanya Bitcoin. Sebelum kita bicara lebih dalam mengenai digital mining project, saya ingin refresh kepada Anda semua mengenai evolusi uang yang sedang terjadi saat ini. Kita semua tahu bahwa tahun 580 sebelum Masehi, uang logam pertama kali ditemukan. Kemudian tahun 1690 ditemukan pertama kali uang kertas atau disebut dengan uang fiat. Di tahun 1930-an, uang fiat akhirnya di-backup oleh emas. Artinya setiap pencetakan uang fiat saat itu harus disertai dengan cadangan emas fisik. Namun sejak tahun 71, uang fiat atau uang kertas itu tidak lagi ada backup emas. Artinya tidak ada backup apapun sejak tahun 71. Inilah yang membuat akhirnya pemerintah semua negara bisa bebas mencetak uang kertas atau uang fiat tanpa batas, tanpa adanya backup emas. Kemudian tahun 2009 terjadi sebuah revolusi, muncullah yang namanya uang elektronik. Di mana uang elektronik memungkinkan semua uang Anda itu ada dalam bentuk elektronik. Satu contoh, uang Anda di bank, Anda hanya bisa lihat angkanya di handphone saja. Ada uang dalam bentuk kartu, seperti kartu kredit atau kartu debit. Anda tidak bisa lihat secara fisik, tapi Anda bisa gunakan. Selain itu, di 2009 juga muncul revolusi yaitu uang digital. Uang digital pertama di dunia disebut sebagai nama Bitcoin. Di mana uang digital juga sama-sama adalah uang elektronik. Namun perbedaan besarnya dengan uang elektronik, uang digital memiliki value yang terus-menerus meningkat. Inilah yang terjadi saat ini, yang namanya evolusi uang yang sedang terjadi di masa lalu dan di masa kini. Dari revolusi uang tadi kita akan melihat apa yang terjadi dengan kekuatan uang fiat. Ternyata berdasarkan grafik yang Anda lihat di slide, itu adalah grafik US dollar selama 100 tahun terakhir dan grafik daripada rupiah terhadap US dollar. Dan Anda bisa lihat bahwa ternyata nilainya atau kekuatan daya belinya baik US dollar maupun rupiah, nilainya terus menurun. Ya, itu disebabkan karena uang dicetak terus-menerus tanpa batas. Untuk bisa memberikan gambaran buat Anda bisa lihat gambar mobil Toyota Avanza. Di tahun 2014, mobil Toyota Avanza dengan 7 seat dan 1500 cc baru Anda bisa dapatkan dengan 100 juta rupiah. Namun di tahun 2024, Anda bisa dapatkan dengan nilai sekitar 300 jutaan. Dengan mobil yang sama, ya kurang lebih 7 seat yang sama, dengan cc juga yang sama. Hanya berbeda beberapa perubahan interior dan eksterior saja. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya harga mobilnya yang naik, tapi nilai uangnya justru yang turun lebih drastis. Ini yang membuat akhirnya Anda harus membayar lebih mahal dengan mobil yang sama. Itulah nilai kekuatan daripada uang fiat yang ternyata terus-menerus menurun nilainya. Di mana terjadi yang namanya devaluasi atau kekuatan uang yang terus menurun akibat dicetak terus oleh pemerintah setiap negara. Lalu dalam perjalanan perkembangan uang di dunia ternyata sempat terjadi financial crisis atau krisis keuangan yang membuat banyak sekali orang bangkrut. Di mana tahun 1998, tahun 2008 adalah krisis ekonomi moneter dunia yang dahsyat luar biasa, yang tentu saja membuat kekacauan sangat besar saat itu. Di tahun 2008 akhirnya ada seseorang atau sekelompok orang yang anonim yang menyebut diri mereka sebagai Satoshi Nakamoto, akhirnya menerbitkan yang namanya Bitcoin di tahun 2008. Di mana tentu saja awal mula penciptaan Bitcoin ini adalah mereka ingin memiliki sebuah mata uang yang nilainya tidak turun seperti uang fiat, tapi justru meningkat terus nilainya. Itulah dari awal mula daripada penciptaan yang namanya Bitcoin. Dan sampai dengan hari ini kita bisa lihat bahwa ternyata Bitcoin sudah berhasil ya sebagai sebuah alat transaksi yang nilainya terus-menerus meningkat. Bahkan bertumbuh menjadi bukan sekedar alat transaksi biasa, tapi alat transaksi juga sekaligus sebagai store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Berikut adalah evolusi daripada perjalanan Bitcoin dari tahun 2010 hingga dengan 2024 ini. Anda bisa lihat bahwa di awal mula di 2010, Bitcoin belumlah digunakan sebagai alat penyimpan nilai. Hanya waktu itu adalah untuk alat transaksi. Awal mulanya transaksi para pemain game.
Namun lambat laun ternyata dengan meningkatnya harga Bitcoin yang makin luar biasa, di mana 2010 hingga 2012 terjadi peningkatan 45 kali lipat. Ya, ini membuat banyak orang yang menyimpan Bitcoin saat itu menjadi kaya mendadak. Saat itulah terjadi, mulailah orang menjadikan Bitcoin ini sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Dan Anda bisa lihat berdasarkan grafik harga Bitcoin 2012 ke 2016 terjadi peningkatan 71 kali lipat. Kemudian 2016 ke 2020 terjadi peningkatan 29 kali lipat. Di 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan 2,4 kali lipat. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Bitcoin hari ini lebih dikenal sebagai alat penyimpan nilai kekayaan, namun secara sekaligus juga bisa ditransaksikan dengan mudah ke seluruh belahan dunia. Di tahun 2024 awal terjadi sebuah evolusi Bitcoin yang kedua, yaitu muncul yang namanya Bitcoin ETF. Di mana Bitcoin ETF ini adalah mereka itu atau Anda itu bisa memiliki Bitcoin tanpa benar-benar memegang Bitcoinnya. Anda cukup mempercayakan kepada manajer investasi dan Anda membeli semacam sertifikat Bitcoin. Dan Bitcoin ETF ini membuat lonjakan harga yang luar biasa. Dari awal 2024 hingga dengan akhir 2024 terjadi pertumbuhan harga Bitcoin seperti pada grafik sebelah kanan, 126% dalam 1 tahun sejak munculnya evolusi Bitcoin yang kedua, yaitu Bitcoin ETF. Lalu banyak dari kita mungkin masih menilai bahwa alat penyimpan nilai yang paling terkenal saat ini dan paling efektif saat ini adalah emas. Kita akan coba lihat perbandingan antara emas sebagai alat penyimpan nilai dan Bitcoin sebagai alat penyimpan nilai. Kita lihat bahwa di tahun 2010 harga per gram emas Rp500.000, sementara 2024 harganya mencapai 1,5 juta per gramnya. Tentu saja dalam perjalanan 14 tahun berarti ada peningkatan persentase pemegang emas adalah 213%. Sementara kalau kita komparisi Bitcoin di 2010 harganya hanya Rp27 per satu Bitcoin. Namun di 2024 harganya mencapai 1,5 miliar per satu Bitcoin, atau ada peningkatan 5,5 miliar %. Pertanyaan pentingnya, jika Anda melihat antara emas dengan Bitcoin, apakah Anda memilih emas atau Bitcoin sebagai alat penyimpan nilai untuk kekayaan Anda? Saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa Anda akan memilih Bitcoin, karena Bitcoin ini akan makin meningkat harganya di masa depan. Kelebihan daripada Bitcoin mengapa disukai oleh banyak sekali orang di dunia, yaitu yang pertama, harganya berlipat-lipat setiap 4 tahun sekali, dan tadi saya sudah tunjukkan. Yang kedua adalah tentu saja pajaknya lebih murah dibandingkan dengan aset lainnya. Dan yang ketiga, tidak ada biaya penyimpanan. Anda mau menyimpan Bitcoin dengan jumlah berapapun, tidak ada biaya penyimpanan. Yang keempat, mudah dipindahkan dan Anda distribusikan kemanapun yang Anda inginkan. Dan yang kelima, semua biaya transaksinya begitu murahnya. Inilah yang membuat banyak sekali orang di dunia akhirnya memiliki dan menyimpan kekayaan mereka sebagai penyimpan nilai, yaitu Bitcoin. Dan Anda bisa lihat bahwa berdasarkan total market cap daripada semua aset di muka bumi, Bitcoin hari ini sudah menduduki peringkat 7 daripada aset terbesar di muka bumi. Ya, di paling pertama ada emas, ada sahamnya Apple, ada saham Nvidia, saham Microsoft, saham Google, dan juga Amazon. Dan yang ketujuh adalah saham Bitcoin. Jadi Bitcoin adalah aset ketujuh di dunia yang paling dicari orang hari ini. Dan Anda bisa lihat bahwa berikut adalah top 10 selebritis yang menyimpan Bitcoin hari ini. Kita lihat aja yang paling besar adalah Elon Musk. Elon Musk ternyata menyimpan sekitar 0,12% kekayaannya dalam bentuk Bitcoin. Dan salah satu faktor yang menyebabkan Elon Musk menjadi meningkat kekayaannya adalah beliau memiliki yang namanya Bitcoin. Ya, tentu saja dengan selebritas-selebritis yang lainnya. Jadi banyak sekali orang yang hari ini menyimpan kekayaannya dalam bentuk Bitcoin. Bukan hanya selebriti, tapi negara, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga menyimpan Bitcoin hari ini. Selain para selebritis yang menyimpan Bitcoin, ini adalah daftar 60 perusahaan publik yang juga terus membeli dan menyimpan Bitcoin untuk meningkatkan value perusahaan mereka. Tentu saja dari sekian banyak perusahaan, yang paling besar adalah BlackRock dan juga MicroStrategy. Mereka menyimpan Bitcoin mendekati 700.000 Bitcoin. Dan tentu saja hal ini diikuti oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan publik lainnya, karena mereka memang menerapkan Bitcoin sebagai Bitcoin treasury asset. Jadi Bitcoin dianggap sebagai harta karun di masa depan untuk perusahaan mereka.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga makin maju untuk transaksi Bitcoin, di mana di tahun 2024 kemarin transaksi Bitcoin tembus 556 triliun. Dan tentu saja ya, Bitcoin menjadi sebuah aset yang menjadi pemasukan pajak buat pemerintah kita yang cukup besar saat ini. Dan diperkirakan di tahun 2025 transaksi Bitcoin di Indonesia akan mencapai sekitar 1.000 triliun rupiah. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang kecil, ini adalah sesuatu yang besar dan terbukti menunjukkan bahwa Bitcoin bukan hanya di dunia, tapi di Indonesia juga mulai disukai oleh banyak orang dengan pertimbangan yang tadi dalam menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk Bitcoin. Tentu saja termasuk Anda. Lalu bagaimana prediksi harga Bitcoin di masa depan? Kita tahu bersama bahwa hari ini harga Bitcoin sekitar 1,5 miliar dan baru menguasai sekitar 0,22% aset di muka bumi, di mana total market cap-nya mencapai 1,8 triliun dolar. Apabila misalnya kapitalisasi market Bitcoin mencapai seperti emas, yaitu 18,2 triliun atau sekitar 2% dari total aset di muka bumi, maka harga satu Bitcoin diprediksi akan mencapai 45 miliar rupiah. Ya, dan tentu saja ini sangat dahsyat, luar biasa, karena angka 2% daripada total kapitalisasi market itu angka yang tidak besar sebenarnya. Ya, dan ini sangat mungkin bisa terjadi karena hari ini angka kapitalisasi market Bitcoin terus meningkat dan saat ini sudah 0,22%. Ya, artinya lagi sekitar 1,8% bisa mencapai yang namanya kapitalisasi market emas. Lalu bagaimana dengan prediksi harga Bitcoin terdekat di 2028? Saya akan gunakan prediksi harga dari Morgan Creek Capital. Kenapa saya gunakan Morgan Creek? Karena Morgan Creek Capital ini 2 kali menebak atau memprediksi harga Bitcoin dan tepat. Ya, di tahun 2016 atau sekitar 2017 saat itu, mereka menebak harga Bitcoin di tahun 2020-an itu akan mencapai 100 juta rupiah. Ternyata benar. Dan di tahun 2021, mereka menebak bahwa di sekitar 2024 harganya akan tembus 1 miliar rupiah. Dan benar. Ya, dan di 2024 kemarin mereka menebak bahwa di 2028 harga satu Bitcoin akan mencapai 4,5 miliar rupiah. Jadi kita doakan saja di 2028 ini akan menjadi benar, bahkan bisa lebih ya. Nah, tentu saja kita bisa menganggap atau melakukan prediksi ya untuk prediksi masa depan bahwa harga satu Bitcoin kita anggap saja menjadi 4,5 miliar. Tentu saja ini adalah sebuah angka yang lumrah sebenarnya, tidak terlalu tinggi kalau kita lihat. Karena peningkatannya hanya sekitar 4,5 kali lipat dibandingkan harga di 2024. Dan pertanyaan penting untuk Anda, berapa saldo Bitcoin Anda saat harganya sudah mencapai 4,5 miliar sesuai prediksi Morgan Creek tadi di 2028? Tentu saja kalau Anda misalnya memiliki cuma 0,1 Bitcoin, maka aset Anda akan bertambah 30.000 US dollar atau 450 juta. Jika Anda punya 1 Bitcoin, berarti aset Anda bertambah 300.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar. Kalau Anda punya 3 Bitcoin, berarti aset Anda akan bertambah 900.000 US dollar atau sekitar 15 miliar. Kalau Anda punya 10 Bitcoin, berarti aset Anda akan bertambah 3 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah. Jadi pertanyaan pentingnya, ketika harga Bitcoin di 2028 mencapai harga puncak barunya, berapa saldo Bitcoin Anda? Tentu saja dengan mendengarkan hal tadi, Anda sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan dan mengumpulkan Bitcoin. Selalu ada 2 cara untuk mendapatkan Bitcoin. Yang pertama, Anda beli di market yang menjual Bitcoin, di mana ada sekitar 19,7 juta Bitcoin yang sudah beredar di market hari ini yang dijual oleh para pedagang Bitcoin yang legal tentu saja, baik di Indonesia maupun di dunia. Satu contoh, di Indonesia Anda bisa langsung membeli di market Indodax misalnya, atau di toko kripto atau Pintu atau yang lainnya. Ya, itu adalah langsung membeli di market. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan dari hasil penambangan. Anda bisa ikut secara aktif ya untuk mendapatkan penambangan daripada Bitcoin, di mana ada sekitar 1,2 juta Bitcoin yang belum selesai ditambang atau masih dalam proses penambangan hari ini. Sebagai informasi buat Anda bahwa total Bitcoin yang akan diciptakan hanya 21 juta Bitcoin, dan yang belum selesai diproduksi dari penambangan hanya sekitar di bawah 6%, yaitu 1,2 juta Bitcoin lagi. Nah, untuk mendapatkan dari hasil penambangan, saya menyarankan Anda tidak melakukan penambangan fisik. Artinya tidak terlibat dalam penambangan secara fisik, karena penambangan secara fisik memerlukan energi listrik yang luar biasa,
ya, super komputer yang juga sangat mahal, dan juga infrastruktur penambangan yang juga sangat luar biasa mahal, ya. Saya sarankan Anda tinggal bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penambangan cloud. Ya, ada beberapa contoh misalnya seperti iMine, ya, Hashing24, ada Ecos dan lain sebagainya. Dan tentu saja project kali ini saya merekomendasikan yaitu iMine. Perbedaan penting daripada Anda mendapatkan Bitcoin dari pasar Bitcoin atau dari penambangan cloud adalah Anda akan mendapatkan Bitcoin 2,5 kali lipat lebih banyak dari penambangan dibandingkan dari pasar Bitcoin. Satu contoh seperti ini, kalau Anda misalnya hari ini memiliki dana 194 juta, kalau Anda belikan Bitcoin dengan harga 1 Bitcoin 1,54 miliar, maka Anda akan mendapatkan 0,129 Bitcoin. Tentu saja jumlah ini tidak bertambah kecuali Anda menambah lagi membeli Bitcoin. Sementara kalau dari penambangan cloud, dalam hal ini iMine sebagai contoh, uang 194 juta Anda bisa mendapatkan tipe mesin gold, di mana tipe mesin gold ini dalam waktu kontrak 3,8 tahun. Anda total akan mendapatkan 0,322 Bitcoin. Tentu saja ini adalah dengan asumsi harga Bitcoin tetap 1,5 miliar per satu Bitcoin. Ketika harga Bitcoinnya lebih tinggi, tentu saja jumlah Bitcoin yang Anda terima pun akan jauh lebih tinggi. Dan Anda sekali lagi, keuntungannya adalah Anda mendapatkan Bitcoin 2,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari pasar Bitcoin. Sama halnya ketika Anda membeli emas di pasar emas atau Anda menambang emas di penambangan emas, tentu saja Anda akan mendapatkan emas lebih banyak di penambangan daripada uang yang sama Anda gunakan untuk membeli emas langsung di pasar emas. Lalu apa sebenarnya penambangan Bitcoin? Penambangan Bitcoin adalah sebuah proses verifikasi transaksi. Anda tahu misalnya Anda transfer dari rekening Bank BCA ke Bank Mandiri, Anda akan dikenakan Rp2.500 per transaksi. Yang melakukan verifikasi transaksi adalah server bank. Demikian juga dengan Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah proses transaksi antara satu rekening Bitcoin dengan satu rekening Bitcoin lainnya. Setiap transaksi Anda akan dikenakan biaya transaksi. Yang memverifikasi transaksi bukanlah server terpusat. Oleh sebab itu makanya kenapa teknologi bot Bitcoin disebut sebagai desentralisasi sistem, di mana servernya tidak terpusat, di mana servernya bisa ada di internet, bisa ada di setiap orang. Artinya setiap orang bisa melakukan verifikasi atau penambangan Bitcoin. Itulah yang disebut dengan penambangan Bitcoin. Dan para penambang tentu saja akan mendapatkan dari fee transaksi dan juga dari Bitcoin yang sudah selesai ditambang. Pada periode kali ini, setiap 10 menit sekali kira-kira, para penambang akan mendapatkan sekitar 3,125 Bitcoin. Sekali lagi, setiap kira-kira 10 menit sekali, para penambang akan mendapatkan 3,125 Bitcoin. Kalau kita kalikan dengan angka 1,5 miliar per satu Bitcoin, berarti hampir 5 miliar per 10 menit sekali. Tentu saja inilah sebuah angka yang sangat besar untuk penambang Bitcoin. Itulah makanya penambang Bitcoin mengeluarkan investasi yang begitu besar untuk mengelola infrastruktur penambangan dan software penambangan. Anda bisa lihat bahwa Anda bisa cek semua transaksi penambangan di blockchain.com ya, atau di btc.com, di mana Anda bisa lihat bahwa seorang penambang itu bisa berhasil mendapatkan 3,125 Bitcoin setiap 10 menit apabila mereka berhasil memvalidasi atau memverifikasi sekitar satu blok transaksi, di mana satu blok kurang lebih berisi sekitar 144.000 transaksi. Jadi validasi atau verifikasi transaksi sebenarnya adalah mencocokkan algoritma matematika dalam sebuah transaksi Bitcoin. Ketika mereka berhasil melakukannya dalam 10 menit sekali dengan 144.000 transaksi, maka mereka akan mendapatkan 3,125 Bitcoin. Lalu yang membuat harga Bitcoin menjadi makin mahal adalah hasil daripada penambangan itu setiap 4 tahun sekali berkurang 50%. Ini membuat Bitcoin makin susah ditambang dan juga akan makin sulit didapatkan. Sesuatu yang makin sulit didapatkan, ya, suplainya terbatas, sementara permintaannya banyak, maka inilah yang membuat harga Bitcoin makin mahal. Anda bisa lihat bahwa kita sekarang ada di periode 2024 sampai 2028. Di mana setiap 10 menit sekali dihasilkan 3,125 Bitcoin. Anda bisa lihat bahwa perjalanan dari 2008 itu pada awal mulanya di 4 tahun pertama sampai 2012 diciptakan 50 Bitcoin tiap 10 menit.
berkurang 25 Bitcoin setiap 10 menit, berkurang lagi 12,5 Bitcoin, berkurang lagi 6,25 Bitcoin, dan saat ini kita ada dalam periode 3,125 Bitcoin setiap 10 menit sekali. Dan akan terus berkurang setiap 4 tahun sekali sampai Bitcoinnya habis. Dan itu akan habis di tahun 2140. Dan Anda bisa lihat bahwa di periode 4 tahun terakhir mendekati 2140, hadiah penambang Bitcoin setiap 10 menit sekali yaitu 0,00000-nya banyak sekali, ada 729 Bitcoin tiap 10 menit. Ya, Anda bisa bayangkan betapa kecilnya hadiah penambangan dari setiap 4 tahun ke depan. Namun, inilah yang membuat justru harga Bitcoin makin mahal. Jadi sahabat sekalian, menambang Bitcoin bukanlah pekerjaan yang mudah. Tadi Anda bisa dengar bahwa harus memvalidasi atau verifikasi, yaitu mencocokkan algoritma matematika sekitar 144.000 transaksi setiap 10 menit sekali. Tentu saja itu membutuhkan sebuah superkomputer yang sangat cepat, sangat kencang, yang harus bekerja terus-menerus, dan tentu saja membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dalam pilihan menambang Bitcoin ada 2 cara, yaitu physical mining. Artinya Anda terlibat secara fisik, Anda siapkan mesin komputer sendiri di rumah Anda siapkan operasional dan kelistrikannya, dan Anda silahkan menambang Bitcoin. Yang cara kedua yaitu digital mining. Ini akan kita bahas pada sesi kali ini. Digital mining artinya Anda tidak terlibat secara fisik. Anda cukup menggunakan HP Anda, ya, Anda menyewa sebuah mesin penambangan atau membeli jasa penambangan daripada digital mining, maka Anda bisa menikmati hasil dari penambang Bitcoin berupa Bitcoin yang langsung masuk ke akun Anda setiap hari tanpa hari libur, ya, dimanapun Anda berada. Itulah yang disebut dengan digital mining. Dan untuk saat ini saya yakin sekali Anda pasti memilih untuk mendapatkan Bitcoin dari cara penambangan dengan melalui digital mining. Dalam proses penambangan Bitcoin, baik itu digital mining, tentu saja di belakangnya ada sesuatu yang rumit, yaitu ada perusahaan penyedia infrastruktur penambangan yang menyediakan lokasi tambang, kelistrikan, dan juga mesin tambang. Dalam proyek ini adalah Minebase. Kemudian ada perusahaan yang juga menyediakan software penambangan yang menyediakan program aplikasi penambangan. Dalam hal ini adalah proyek ini bekerja sama dengan Foundry USA Pool. Dan kemudian ada yang menjual atau menyediakan jasa penambangan cloud, ya, yaitu perusahaan cloud mining, di mana perusahaan ini menyediakan paket sewa mesin, menyediakan bisnis plan-nya dan juga pemasarannya. Dalam hal ini adalah iMine. Nah, iMine yang saat ini kenal dengan Anda secara langsung, di mana mereka lah yang memang berhubungan dengan pemasaran daripada proyek ini. Sehingga Anda mungkin tidak berhubungan langsung dengan Minebase dan Foundry USA, tapi Anda berhubungan dengan iMine sebagai perusahaan penyedia jasa penambangan cloud. iMine tentu saja didukung oleh provider penambangan yang sudah sangat berpengalaman, karena itu adalah hal yang terpenting dalam proses penambangan. Karena banyak sekali, hampir 90% perusahaan penambangan Bitcoin tidak kuat mengelola biaya operasional penambangan. Kita tahu bersama bahwa Minebase terbukti sejak 2019 berhasil menambang Bitcoin hingga hari ini. Pengalaman pertama mereka 2019 adalah Ekibastus Kazakhstan dengan kapasitas 350 MW. Pengalaman kedua mereka adalah di Tiongkok 100 MW, ya, dan pengalaman ketiga mereka adalah di Latam Argentina 100 MW di tahun 2022, dan pengalaman keempat mereka yang terbaru adalah di Texas atau USA, ya, Dallas, tepatnya 180 MW. Dan ini baru saja dibeli di tahun 2024. Jadi mereka sudah punya pengalaman menghadapi begitu banyak masalah dalam penambangan Bitcoin. Termasuk pengusiran penambang Bitcoin di Cina, mereka sudah hadapi dan mereka bisa berhasil keluar dari masalah itu. Masalah kerusuhan di Kazakhstan, kerusuhan mematikan yang akhirnya membuat negara Kazakhstan shutdown, mereka sudah bisa keluar dari masalah itu. Termasuk juga coronavirus. Jadi mereka menemui juga coronavirus yang membuat terjadi travel warning. Namun hingga hari ini terbukti bahwa Minebase masih tetap bertahan dan berhasil menambang Bitcoin. Welcome to the Latam Mining Facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Minebase and its clients. This is the future of Bitcoin mining,
Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to Mindbase Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Mindbase. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Mindbase. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específicamente construido para la minería de Bitcoin y de Mindbase. This is, you can say, more as a test facility. Esta es una granja de prueba en este momento. And once we prove it's profitable for both sides, we can go to 100 megawatts. Y una vez que hemos probado que realmente la rentabilidad es óptima, nos mudaremos a una granja de 100 megawatts. We invested here a few millions of dollars. Hemos invertido aquí varios millones de dólares. Behind me there are containers for mining machines. Atrás mío, como ustedes pueden ver, hay contenedores en los que hay CPUs y máquinas de minería. The other side, you see the green containers. These are gas generators from gas to electricity. Los contenedores verdes que ustedes ven acá justamente son para generar de gas. Kelebihan daripada project yang dikelola oleh Mindbase dan eMine adalah mereka menggunakan green energy mining. Apa itu green energy mining? Green energy mining adalah mereka tidak menggunakan sumber batu bara dan minyak yang tentu saja menimbulkan polusi udara dan emisi gas buang. Satu contoh seperti di Argentina atau Latam, Anda bisa lihat bahwa di lokasi tersebut ada gas bumi yang terus keluar dari perut bumi Argentina. Dan kemudian mereka bekerja sama dengan pemerintah Argentina untuk memanfaatkan gas bumi tadi menjadi daya listrik. Sehingga daya listrik yang mereka gunakan tentu saja murah dan tidak menimbulkan polusi udara. Demikian juga dengan di Dallas, Texas, yaitu menggunakan sumber listrik dari air terjun yang tentu saja tidak menimbulkan polusi udara. Dan selain itu mereka menempatkan mesin penambangan di kontainer, tidak dalam gedung seperti banyak sekali penambang lain. Tentu saja dengan penempatan di kontainer seperti ini sangat fleksibel dan membuat mereka bisa sangat fleksibel untuk melakukan perpindahan ketika misalnya terjadi angin atau cuaca buruk atau salju yang sangat tebal. Dan Anda bisa lihat bahwa mereka menggunakan teknologi mesin yang tercanggih hari ini di dunia mesin rig Bitcoin. Seperti Watchminer M21S, Innosilicon T3S, Avalon Miner 1066 Pro dan Antminer S19 Pro. Tentu saja dengan mesin yang canggih, mereka akan sangat efisien dari sisi biaya listrik dan biaya pemeliharaan mesin. Inilah kelebihan daripada penambangan Mindbase bersama dengan eMine. Project digital mining ini dikelola secara profesional oleh 3 orang yang luar biasa. Di belakang mereka tentu saja ada SDM-SDM yang membantu Anda. Yang pertama adalah mining provider company yaitu Mindbase. CEO-nya adalah Eyal Alfamovic. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau adalah chairman daripada WDMO, World Digital Mining Organization. Jadi seluruh perusahaan penambang Bitcoin itu memiliki organisasi namanya WDMO dan beliau adalah ketua umum organisasi pengusaha penambang Bitcoin dunia. Yang kedua adalah Mindbase menunjuk CEO seorang pengalaman bernama Jos Mesquita dari Portugal, di mana beliau adalah CEO daripada eMine yang merupakan perusahaan cloud mining company yang hari ini Anda temui. Dan yang ketiga adalah top global leader yang membantu proses pemasaran daripada project ini di seluruh dunia, yaitu Mr. Hanil Park dari Korea Selatan. Sekali lagi, 3 orang ini bekerja bersama dan secara profesional siap membantu Anda untuk mengembangkan project ini ke seluruh dunia. Tentu saja proyek ini memiliki legalitas yang lengkap. Anda bisa scan barcode-nya, Anda akan langsung terhubung dengan situs resmi daripada pemerintah El Salvador. Kenapa menggunakan El Salvador? Karena pemerintah El Salvador saat ini sudah paling lengkap mengeluarkan legalitas mengenai Bitcoin, termasuk cloud mining, kemudian Bitcoin Investment Teaching dan juga Bitcoin Marketing Network, semua sudah lengkap legalitasnya. Sehingga perusahaan akhirnya menggunakan negara El Salvador sebagai legalitas untuk bisa digunakan di seluruh dunia.
Berikut adalah paket jasa penambangan cloud yang Anda bisa pilih. Tentu saja jika Anda mungkin saja melihat video ini di waktu yang berbeda, Anda akan mendapatkan promo yang berbeda. Kebetulan saat ini ada promo sekitar 100.000 pentahash, hanya 100.000 pentahash saja. Artinya ketika ini sudah terjual habis, maka mungkin saja promo ini tidak ada untuk Anda. Ada 6 tipe mesin yang Anda bisa pilih, dari mesin nano 4,6 juta, mesin mikro 9,2 juta, mesin mini 18,5 juta, mesin basic 37 juta, dan mesin standar 64,75 juta, dan mesin gold 194,25 juta. Di mana dalam masa promo ini ada tambahan power mesin, yaitu 20% lebih banyak dibandingkan power mesin normalnya. Dan tentu saja power mesin atau kecepatan mesin ini akan membuat hasil Bitcoin Anda akan jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya atau tidak masa promo, ya. Saya akan contohkan salah satu contoh hasil yang Anda bisa dapatkan. Misalnya Anda lihat yang paling bawah, yaitu mesin gold, di mana nilai rupiahnya adalah Rp194.250.000, di mana masa kontraknya adalah normalnya adalah 1.200 hari. Dengan power mesin normalnya adalah 447 terahash. Sementara di masa promo ini Anda bisa dapatkan mesin gold dengan kapasitas mesin lebih cepat, yaitu 536 terahash. Dan masa penambangan juga lebih panjang, yaitu 1.400 hari atau sekitar 3,8 tahun. Estimasi result dengan asumsi harga 1 Bitcoin 1,5 miliar sampai dengan akhir kontrak adalah 0,0023 Bitcoin setiap harinya, di mana secara total Anda bisa mendapatkan sekitar 0,322 Bitcoin selama kontrak 3,8 tahun. Sekali lagi, ini bukanlah kontrak, artinya Anda bisa mendapatkan jumlah Bitcoin sesuai dengan harga Bitcoin. Karena dalam hasil penambangan sangat dipengaruhi dengan fluktuasi harga dan tingkat kesulitan penambangan. Ketika harga Bitcoinnya naik, maka jumlah Bitcoin yang Anda terima juga ikut naik. Jadi bukan hanya value-nya yang meningkat, tapi juga jumlah Bitcoinnya akan ikut naik. Inilah menariknya daripada penambangan iMine, yaitu penambangan yang sangat interaktif dan menguntungkan untuk Anda. Berikut adalah contoh peningkatan value aset Anda dibandingkan dengan jika Anda membeli Bitcoin, dibandingkan dengan Anda menyewa mesin penambangan bersama dengan iMine, ya. Satu contoh misalnya, dengan mesin nano, jika Anda menyewa mesin nano, maka Anda total mendapatkan 0,0071 Bitcoin. Sementara jika uang itu Anda gunakan untuk beli Bitcoin, Anda cuma dapat 0,003 Bitcoin. Dan ketika harga 1 Bitcoin tetap misalnya 1,5 miliar sampai dengan akhir kontrak, maka nilai uang Anda akan 10,6 juta. Ya, sementara kalau harga 1 Bitcoin ini sesuai prediksi, yaitu 4,5 miliar, maka nilai value aset Anda bertambah 31,9 juta. Jika mesin mikro dengan nilai harga 9,25 juta, maka total Bitcoin yang Anda dapatkan adalah 0,014 Bitcoin. Sementara jika Anda beli Bitcoin, Anda cuma dapat 0,006 Bitcoin. Dan jika sampai dengan kontrak selesai, harga Bitcoin tetap 1,5 miliar, maka nilai uang Anda menjadi 21 juta rupiah. Namun jika nilai 1 Bitcoin mencapai 4,5 miliar, nilai uang Anda menjadi 63 juta rupiah. Mesin mini dengan 18,5 juta. Total Bitcoin yang Anda dapatkan sekitar 0,028 Bitcoin. Jika beli Bitcoin, maka hanya 0,012 Bitcoin. Dan ketika harga 1 Bitcoin tetap 1,5 miliar sampai akhir kontrak, nilai uang Anda 42 juta. Namun jika harga Bitcoin 4,5 miliar, maka nilai uang Anda 126 juta. Basic 37 juta. Ya, Anda dapatkan total kurang lebih 0,057 Bitcoin. Nah, jika uang yang sama Anda gunakan beli Bitcoin, Anda hanya dapat 0,024 Bitcoin. Jika harga Bitcoin misalnya sama 1,5 miliar sampai akhir kontrak, uang Anda menjadi 85,5 juta. Sementara kalau harganya menjadi 4,5 miliar, maka uang Anda menjadi 256,5 juta. Kemudian mesin standar 64,75 juta. Ya, itu adalah 0,1 Bitcoin. Namun jika uang yang sama Anda gunakan beli Bitcoin, cuma 0,043 Bitcoin. Dan jika harga 1 Bitcoin tetap 1,5 miliar, uang Anda menjadi 150 juta. Jika menjadi 4,5 miliar, uang Anda menjadi 450 juta. Ya, dan mesin gold 194,25 juta. Total Anda dapat Bitcoinnya sekitar 0,322 Bitcoin. Dan jika uang yang sama Anda pakai beli Bitcoin, Anda cuma dapat 0,129 Bitcoin. Dan jika harga 1 Bitcoin tetap 1,5 miliar, maka nilai uang Anda menjadi 483 juta rupiah.
Namun jika 1 Bitcoin menjadi 4,5 miliar, maka nilai uang Anda menjadi 1,44 miliar. Inilah luar biasanya mengapa jasa penambangan cloud itu bisa melipat gandakan aset Anda di masa depan. Jadi sahabat sekalian, jika Anda ingin menjadi ultra kaya, maka Anda harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para ultra kaya. Berikut Anda lihat, ini adalah contoh perusahaan-perusahaan raksasa yang terus membeli dan mengumpulkan Bitcoin. Ya, ada Binance sekitar 668.000 Bitcoin, BlackRock 617.000 Bitcoin, MicroStrategy, perusahaan IT dunia 470.000 Bitcoin, Grayscale 219.000 Bitcoin, pemerintah Amerika Serikat 213.000 Bitcoin, Fidelity 190.000 Bitcoin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Total kurang lebih ada sekitar 60 lebih perusahaan publik di dunia yang terus membeli dan mengumpulkan Bitcoin hingga hari ini. Jadi mereka berani mengeluarkan dana ratusan triliun untuk membeli Bitcoin. Ya, bagaimana dengan Anda? Ya, apakah Anda masih ragu dengan Bitcoin? Tentu saja tidak. Karena Bitcoin adalah sebuah aset masa depan yang sangat luar biasa dan akan menjadi rebutan begitu banyak orang. Jadi sahabat sekalian, silahkan segera bergabung dalam komunitas penambangan kami. Saat ini iMan sudah ada di 20 negara lebih. Dan tentu saja Anda bisa bergabung dalam komunitas kami dan mendapatkan pendidikan terbaik mengenai aset digital, yaitu Bitcoin, yang tentu saja akan menjadi sebuah aset yang sangat mahal di masa depan. Selama bergabung, Anda bisa kunjungi website resmi kami di www.iMan.com. Sukses untuk Anda!